Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Gede Dharma Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai tugas makalah saya yang berjudul Implementasi dan Inovasi Bahan Keramik sebagai Bahan Bangunan. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Saat ini manusia telah mengalami banyak perubahan atau evolusi, baik dari penampilan, gaya hidup, dan juga dalam bidang pembangunan. Telah mengalami banyak perubahan. Perubahan yang cukup terlihat adalah pada pemilihan bahan yang dipergunakan untuk membangun. Bahan bangunan sangat banyak jenisnya, salah satunya adalah keramik. Keramik merupakan perpaduan antara senyawa logam dan bukan logam. Kata keramik sendiri berasal dari kata keramikos, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan burnt stuff, atau benda-benda yang dibakar, yang menunjukkan bahwa sifat-sifat material keramik yang ingin diperoleh dapat dicapai melalui proses pembakaran pada temperatur tinggi. Pada dasarnya, keramik bersifat sangat keras, mudah pecah, isolator, kaku, dan stabilitasnya sangat tinggi. Secara umum, keramik juga mempunyai kekuatan tekan yang lebih baik dibandingkan kekuatan tariknya. Lalu yang kedua, kita memasuki rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan seputar keramik. Yang pertama ada apa itu keramik, lalu bagaimana keramik dibuat, kemudian apa saja jenis-jenis keramik, kemudian bagaimana pengaplikasian keramik pada sebuah bangunan, lalu apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki keramik. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pengertian keramik. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu keramikos, yang artinya tembikar. Dan juga dari kata keramo, artinya tanah liat tembikar, ubin atau tembikar. Sejarah tentang keramik sudah diperkirakan oleh banyak ilmuwan. Keramik yang paling awal yang dibuat oleh manusia adalah benda-benda tembikar, yaitu pot dan benjana, atau patung-patung yang terbuat dari tanah liat atau dicampur dengan bahan lain seperti silika, lalu dikeraskan dan disinter dalam api. Keramik kemudian diglasir dan dipecah untuk membuat permukaan yang halus dan berwarna. Untuk mengurangi porositas, penggunaan lapisan keramik amorf di atas substrat keramik kristal pun dibutuhkan. Pada abad ke-20, bahan keramik baru dikembangkan untuk digunakan dalam teknik keramik yang jauh lebih canggih, seperti semikonduktor. Keramik adalah bahan padat yang terdiri dari senyawa anorganik dari logam, non-logam, atau metaloid, yang terutama dimiliki oleh atomik dan kovalen. Contoh umum dari keramik seperti tembikar, porselen, dan batu bata. Kristalinitas bahan keramik berkisar dari semikristal, vitrifikasi, dan seringkali benar-benar amorf. Keramik yang paling sering dipecah adalah vitrifikasi atau semi-vitrifikasi, seperti halnya tembikar, periuk, dan porselen. Memverifikasikan kristalinitas dan komposisi elektron dalam ikatan ionik dan kovalen menyebabkan sebagian besar bahan keramik menjadi isolator termal dan listrik yang baik. Kemudian kita masuk ke pembuatan keramik. Pembuatan keramik yang memerlukan teknik-teknik yang khusus dan unik. Hal ini berkaitan dengan sifat tanah liat yang plastis, di mana diperlukan keterampilan tertentu dalam pengolahan maupun penanganannya. Tahap-tahap membuat keramik. Ada beberapa tahap proses yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk keramik, yaitu 1. Pengolahan bahan. Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi badan keramik plastis yang telah siap pakai. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan metode basah maupun kering, dengan cara manual atau mesin. Pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada 3 teknik utama dalam membentuk benda keramik, yaitu pembentukan tangan langsung, teknik putar, dan teknik cetak. Kemudian masuk ke pengeringan. Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahap selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada badan keramik.
Kemudian masuk ke pembakaran. Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku atau furnace suhu tinggi. Kemudian ada tahap pengglasiran. Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan pembakaran glasir. Benda keramik, biskuit dilapisi glasir dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil, sedang pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup dan dituang. Untuk benda-benda yang besar, pelapisan dilakukan dengan menyemprot. Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambah efek-efek tertentu sesuai keinginan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis keramik. Berdasarkan kepadatannya, keramik dapat dibedakan menjadi 1. Gerabah. Dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah dibentuk, dan dibakar pada suhu maksimum 1000 derajat Celcius. Keramik jenis ini struktur dan teksturnya sangat rapuh, kasar, dan masih berpori. Agar supaya kedap air, gerabah kasar harus dilapisi glasir, semen, atau bahan pelapis lainnya. Kemudian ada keramik batu atau stoneware. Dibuat dari bahan lempung plastis yang dicampur dengan bahan tahan api sehingga dapat dibakar pada suhu tinggi, kurang lebih 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Keramik jenis ini mempunyai struktur dan tekstur halus dan kokoh, kuat dan berat seperti batu. Keramik jenis ini termasuk kualitas golongan menengah. Kemudian ada porselin. Adalah jenis keramik bakaran suhu tinggi yang dibuat dari bahan lempung murni yang tahan api, seperti kaolin, alumina, dan silika. Oleh karena badan porselin jenis ini berwarna putih, bahkan bisa tembus cahaya, maka sering disebut keramik putih. Pada umumnya, porselin dipijar sampai suhu 1350 derajat Celcius atau 1400 derajat Celcius. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi hingga mencapai 1500 derajat Celcius. Porselin yang tampak tipis dan rapuh sebenarnya mempunyai kekuatan karena struktur dan teksturnya rapat serta keras seperti gelas. Oleh karena keramik ini dibakar pada suhu tinggi, maka dalam bodi porselin terjadi penggelasan atau vitrifikasi. Secara teknis, keramik jenis ini mempunyai kualitas tinggi dan bagus. Di samping mempunyai daya tarik tersendiri karena keindahan dan kelembutan khas porselin, juga bahannya sangat peka dan cemerlang terhadap warna-warna glasir. Kemudian ada keramik baru atau new keramik. Adalah keramik yang secara teknis diproses untuk keperluan teknologi tinggi seperti peralatan mobil, listrik, konstruksi, komputer, cerobong pesawat, kristal optik, keramik metal, keramik multi lapis, keramik multifungsi, komposit keramik, silikon, biokeramik, dan keramik magnet. Sifat khas dari material keramik jenis ini disesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis, seperti tahan benturan, tahan gesek, dan tahan panas, tahan karat, tahan suhu kejut seperti isolator, bahan pelapis, dan komponen teknis lainnya. Lalu kita masuk ke pengaplikasian keramik pada sebuah bangunan. Yang pertama, sebagai penutup lantai. Fungsi keramik yang paling populer adalah sebagai penutup lantai. Berbagai jenis bentuk dan ukuran keramik untuk penutup lantai dapat ditemukan di pasaran. Kemudian ada sebagai penutup dinding. Keuntungan menggunakan keramik sebagai penutup dinding adalah kesan clean yang jelas terlihat dari tampilannya. Selain itu juga ingin menggunakan motif tertentu pada dinding, bisa memilih keramik dengan warna atau motif tertentu. Tidak perlu mengecat lagi sehingga hemat biaya. Jika dibandingkan pengaplikasian cat dan pemasangan wallpaper, penggunaan teknik keramik memang memakan biaya lebih besar, namun rumah akan tampak sangat segar dan lebih unik. Kemudian ada pelapis meja. Keramik juga bisa digunakan sebagai pelapis meja. Selain tahan terhadap potongan, irisan juga karena keramik sifatnya mudah dibersihkan dan tidak mudah menyerap bau. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari keramik. Kelebihan dari keramik, yang pertama ada ubin keramik terbuat dari bahan alami sehingga tidak beracun dan tidak menyebabkan alergi.
Lalu permukaan halus dari ubin keramik mencegah penumpukan bakteri dan jamur. Kemudian tahap tahan terhadap air dan kelembapan. Lalu tahap tahan terhadap noda, mudah dibersihkan, tahan lama dan bebas perawatan. Kemudian memiliki kekuatan yang tinggi, tidak mudah terbakar dan tidak menyalurkan api. Tidak berubah warna dari waktu ke waktu, bisa menjadi unsur dekorasi pada rumah. Pilihan modelnya banyak dan beragam. Harganya pun beraneka ragam. Harganya tentu menjamin kualitas keramik. Lalu ada kekurangan dari keramik. Kekurangan pertama yaitu kurang tahan terhadap guncangan dan benda-benda padat yang berat. Kemudian kurangnya elastisitas sehingga tidak dapat diletakkan pada permukaan melengkung. Kemudian pemasangannya membutuhkan tukang yang ahli. Terkesan dingin. Nut keramik sulit untuk dibersihkan, lalu mudah pecah dan mudah tergores. Dan kita masuk kepada desain dari pengaplikasian keramik. Pada desain ini, saya memperlihatkan bagian dalam sebuah dapur di mana keramik itu sendiri dipergunakan sebagai pelapis dinding dan juga sebagai alas pijak pada bagian dapur tersebut. Pelapis dinding yang dimaksud bertujuan agar melindungi dinding dapur tersebut dari noda yang ditimbulkan dari proses memasak, di mana apabila noda tersebut mengenai dinding biasa yang hanya dilapisi cat, akan sangat sulit dibersihkan. Keramik sendiri memiliki permukaan yang halus dan licin sehingga apabila terkena noda akan lebih mudah dibersihkan. Kemudian kita masuk ke bab 3, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keramik adalah salah satu benda yang sangat bermanfaat, mulai dari sebagai bahan bangunan, penghias tempat sekitar, bahkan sampai sebagai salah satu benda yang berperan penting pada sebuah instalasi listrik. Maka dari itu, inovasi yang akan datang akan sangat bermanfaat baik pada bidang yang lain maupun pada bidang keramik itu sendiri, dikarenakan akan sangat mempermudah kehidupan manusia ke depannya, dengan tetap memperhatikan lingkungan alam sekitar di mana sebagai bahan utama daripada keramik maupun benda yang lainnya. Demikian pemaparan tugas makalah saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ketersinggungan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.